Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan berupa nikmat sehat, sehingga anak-anak dan ustazah bisa belajar bersama di hari Senin yang membahagiakan ini. Bahkan anak-anak mempersiapkan buku tema yang pertama yang warna krem seperti ini ya. Judulnya Hidup Rukun. Kalau sudah siap, kalau sudah siap, silahkan bukunya dibuka halaman yang pertama. Sudah dibuka. Di halaman pertama, kalian baca di judulnya ada tulisan Hidup Rukun. Nah, ini judul tema pertama adalah Hidup Rukun. Tema yang pertama adalah Hidup Rukun. Ternyata di tema yang pertama ini terdiri dari 4 subtema. 4 subtema ini apa aja ustazah? Oke, kita akan kenalan 4 subtemanya. Subtema yang pertama, kita akan belajar hidup rukun di rumah. Di rumah ini terdiri dari siapa aja sih? Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ada ayah, ada ibu, ada kakak, lalu ada adik. Nah, setelah kita menyelesaikan subtema yang pertama, kita akan belajar di subtema yang kedua, yaitu tentang hidup rukun dengan teman bermain. Teman bermain ini meliputi kawan kalian yang ada di sekitar rumah, tetangga kalian di rumah. Kalian bermain dengan teman berupa sepeda-sepedaan, atau kalian bermain layang-layang, atau bermain membangun rumah pakai Lego ya kan biasanya. Lalu di subtema yang ketiga nanti kita belajar hidup rukun di sekolah. Nah, di sekolah ini ada siapa aja? Ada kawan kalian sendiri, ada guru, dan orang-orang lain yang membantu dalam bidang pendidikan di sekolah. Lalu yang keempat, subtema yang keempat, ada hidup rukun di masyarakat. Nah, ini biasanya kita melakukan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah. Oke, lanjut kita buka di halaman yang kedua. Di halaman yang kedua, kita baca bareng-bareng dulu yuk. Di halaman yang kedua, subtema pertama, hidup rukun di rumah. Di situ ada gambar, ada 4 anggota keluarga, dan di bawahnya ada bacaan. Ayo kita baca bersama-sama. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Selanjutnya di halaman ketiga masih ada lanjutannya nih. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara.
Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, sebelum kita beranjak ke halaman ketiga lebih jauh lagi, kita lihat dulu di halaman 2. Kakak Mutiara bertanya, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku titik. Kira-kira jawabannya apa ya? Agar kerukunan selalu terjaga, kira-kira kakak Mutiara harus melakukan apa? Yang sudah tahu jawabannya langsung ditulis ya. Ternyata adik Udin juga bertanya, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku titik. Kira-kira jawabannya apa ya? Yang sudah tahu langsung dijawab juga ya. Nah, untuk yang belum menjawab, Ustazah kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah kerukunan akan terjaga bila aku menghormati dan menghargai anggota keluarga yang lain, menyayangi mereka dan tidak melanggar hak-hak mereka. Itu jawabannya. Nanti yang belum dijawab langsung ditulis ya, sesuai dengan apa yang Ustazah katakan. Atau kalau mau punya jawaban lain, boleh dijawab. Intinya, kita harus saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga agar tercipta kenyamanan bersama, sehingga kita tidak mudah bertengkar dengan anggota keluarga kita. Oke? Nah, selanjutnya di halaman yang ketiga ada bacaan yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Bagi yang sudah membaca, ada yang digaris, ada yang dimiringin nih tulisannya, yaitu tulisan buah tangan. Bentar, Ustazah kasih tahu mana yang dimiringin. Nah, nih tulisan buah tangannya miring ternyata, ya kan? Tulisannya miring. Lalu ada lagi tulisan buah hati yang paling bawah ini. Nah, tulisan buah tangan ini bukan berarti di tangan ada buahnya, tapi makna dari kata ini, dua kata ini, dia membentuk sebuah ungkapan. Nah, nanti ungkapan kita akan belajar di slide berikutnya. Buah tangan ini berarti oleh-oleh, dan buah hati bukan berarti di hati ada buahnya atau di hati sedang berbuah, enggak. Nah, kalau buah hati artinya adalah anak atau kesayangan, anak kesayangan gitu. Jadi ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Nah, kalau misalkan sudah dapat mainan dan buku cerita dari ayah, kira-kira Mutiara dan Udin mengucapkan apa ya? Tentu harus berterima kasih kepada ayah, karena mereka, ayah dan ibu, sudah membelikan Mutiara dan Udin sebuah buku cerita dan mainan. Jadi nanti kalau Mas dan Mbak dikasih sama teman, sama orang tua, sama kakak atau adik, jangan lupa ucap terima kasih. Nah, ini yang untuk Mutiara, sebuah buku cerita, dan ini mainan untuk Udin, ya kan? Mainannya namanya Lego, tulisannya di situ Lego. Oke, kalau sudah kita buka di halaman 4.
Nah, di halaman 4 yang tadi sudah Ustazah kasih tahu sebelumnya, apa sih ungkapan Ustazah? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Tadi kan ada 2 kata tuh, ya kan? Kata buah dan kata hati. Kalau 2 kata ini dijadikan satu, yaitu menjadi buah hati, maknanya atau artinya itu sudah berbeda. Bukan berarti di hati ada buah atau hatinya berbuah-buah. Tidak. Makna dari buah hati tadi apa? Buah hati adalah anak. Nah, selain buah hati dan buah tangan, ada banyak sekali ungkapan yang ada di sekitar kita. Contoh ungkapan yang lain. Nih, misalnya tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Lalu rendah hati. Rendah hati itu apa ya? Yang ketiga ada besar kepala. Wah, kepalanya besar ya Ustazah. Oh, bukan. Itu adalah ungkapan. Nanti tadi yang ketiga besar kepala. Yang keempat ada kutu buku. Kutu buku. Bukunya berkutu ya? Oh, bukan ternyata. Ini juga sebuah ungkapan. Kemudian yang nomor 5 ada cepat kaki, ringan tangan. Kemudian yang terakhir ada kepala dingin. Kepala dingin, kepalanya dingin banget atau gimana ya? Nah, ini silahkan kalian cari, nanti kalian tulis di buku tulis kalian apa arti atau makna dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke? Jangan lupa ya, nanti ditulis. Oke, kita lanjutkan dulu di halaman yang keempat, masih di halaman yang keempat. Di situ ada percakapan antara ayah dan kedua anaknya tadi yang diberi hadiah berupa buku cerita dan Lego. Kira-kira tadi jawaban dari Udin dan Mutiara bagaimana ya? Mengucapkan oke? Atau hanya mengucapkan ya, atau mengucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu. Silahkan kalian tulis di kolom sini ya, kalian tulis di sini, dan di sini. Oke, ditulis jawaban dari Udin dan Mutiara. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan hari Senin dengan baik. Oke. Kalau sudah, kita berlatih yuk. Kalian buka halaman 15, dibuka dulu ya, halaman 15. Ustazah juga buka nih halaman 15. Di situ ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Kira-kira Udin dan Mutiara sedang berbicara tentang apa ya? Nah, silahkan kalian baca percakapan Udin dan Mutiara. Lalu halaman 16 ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian jawab. Kalau sudah, silahkan jawaban dari pertanyaan di halaman 16 kalian fotokan atau bisa langsung di-share di Google Classroom. Dan kalau misalkan belum bisa mengakses Google Classroom, bisa difotokan lalu dikirim ke nomor WA Ustazah. Ada yang ditanyakan? Kalau ada, silahkan WA Ustazah langsung. Siap? Tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Baik, karena sudah selesai, kita akhiri dengan membaca doa juga ya. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat hari ini walau beberapa menit bisa berkah, dan kalau kalian rajin belajar, Ustazah akan semakin senang.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.